Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa man walah amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Tentunya yang sama-sama kita hormati para guru kita, para asatidz, para habaib. Semoga semua guru-guru kita diberikan panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus tentunya keluarga besar dari almarhum Bapak Haji Muhayyar ibn Izin. Semoga semua anak-anak cucunya semua dijadikan keluarga yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita mulai membaca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga apa yang telah kita baca baik dari suratul Yasin dan juga tahlil serta doa tahlil tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi salah satu sebab kubur daripada apa yang kita datang ke tempat ini, yaitu untuk mendoakan Bapak Haji Muhayyar dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, diluaskan kuburnya dengan rahmat dan ampunan Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tadi sudah kita dengar doa yang dibacakan oleh guru kita Habib Muhammad Al-Haddad berkaitan dengan salah satu ayat yang dibaca di dalam doa tadi. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman innaka raufur rahim. Itu ayat yang dibaca luar biasa. Sebenarnya kalau kita mau melihat ke belakang, ayat ini berkaitan asbab nuzul, sebab turunnya berkaitan dengan cerita kaum Muhajirin dan Ansor, berkaitan dengan para sahabat Nabi dulu, yaitu dari golongan orang Mekah yang disebut Muhajirin dan orang-orang Madinah atau Ansor. Waktu ini adalah surat Al-Hasyr di ayat ke-10. Ini kalau kita baca dari ayat ke-8, cerita bagaimana orang-orang Muhajirin yang dibanggakan oleh Allah karena mereka berani meninggalkan harta benda kampung halaman demi menjaga tauhid. Mereka tinggalkan semua demi menjaga tauhidnya, berangkat ke kota Madinah. Dipuji oleh Allah di ayat ke-8. Di ayat ke-9 Allah puji orang-orang Ansor yang begitu luar biasa menyambut kaum Muhajirin. Bahkan mereka menjamu, menjaga, melindungi kaum Muhajirin. Bahkan sampai-sampai walau kana bihim khasasah, walaupun mereka susah, dia jaga keluarganya, saudaranya, orang-orang Muhajirin. Dipuji orang Muhajirin, dipuji orang Ansor di ayat ke-9. Di ayat yang ke-10 dipuji orang-orang yang datang setelah kaum Muhajirin dan Ansor. Siapa itu kaum setelah Muhajirin Ansor? Kita. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Memang ini ayat ceritanya berkaitan dengan Ansor dan Muhajirin, tapi lafadznya kata para ulama menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Karena ayat ini tidak terpaku, tidak hanya batasi di cerita terdahulu, ini berlaku untuk kita. Makanya dikatakan al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Dikatakan di situ apa? Ini tentunya bukan tafsir, hanya menerjemahkan sedikit. Kalau kita mau dipuji seperti Allah memuji Muhajirin, seperti Allah memuji kaum Ansor, kita juga bisa cara untuk dapat pujian Allah. Maka di ayat yang ke-10 dari surat Al-Hasyr ini, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Artinya kita bukan dari kaum Muhajirin. Ya, kalaupun Muhajirin paling dari kampung sebelah ke kampung sini ya muhajir juga, tapi muhajirnya apa? Sedikit, bukan dari Mekah apa? Ke Madinah. Kita bukan Muhajirin, kita bukan orang Ansor, tapi kita tetap dapat pujian dari Allah. Bagaimana kalau memiliki sifat-sifat di ayat ini? Di antaranya
dikatakan falladzina ja'u min ba'dihim, yang pertama yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Ada 3 sifat, 3 amalan kalau kita lakukan kita bakal dipuji oleh Allah, kita bakal dapat kemuliaan yang dikasih dari Allah Subhanahu wa taala. Apa saja sifatnya? Yang pertama, alladzina yaquluna rabbana ighfir lana, yaitu orang-orang yang yaqulun. Yaqulun ini katanya menggunakan fi'il mudhari litajaddud wal istimrar, artinya terus menerus, yaitu orang yang terus menerus membaca mengucapkan rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni kami. Artinya orang yang selalu minta ampun, orang yang selalu mulazamah membaca istighfar, ini orang akan mulia. Jadi ternyata kata para ulama, kita itu mulia bukan karena hebatnya amal kita, bukan karena hebatnya ibadah kita. Justru kalau kita banyak mengatakan kepada Allah, ya Allah saya ini banyak kurangnya, ya Allah saya ini banyak dosanya, makanya saya banyakin istighfar ya Allah, sebagai tanda kurangnya ibadah saya, sebagai tanda saya ini banyak dosa, makanya saya mulazamah astagfirullah astagfirullah subhanallah. Nabi Muhammad SAW, Nabi, siapa yang tidak kenal kedudukan Rasul khairul anbiya wal mursalin, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Tidak dibuka pintu surga kecuali Nabi Muhammad yang masuk lebih dulu. Tapi Rasulullah paling demen istighfar. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi inni, lihat, wallahi kata Rasulullah, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi inni la astaghfirullah fil yawm wal laila 70 marrah wa fil riwayat 100 marrah. Demi jiwaku yang berada di tangannya, aku tidak pernah kurang 70, dalam riwayat 100 kali beristighfar. Itu riwayat 1. Tapi Abdullah bin Umar, wallahi saya kalau duduk dengan Nabi saya hitungin istighfarnya. Nabi kalau duduk sebelum berdiri istighfar gak kurang dari 100. Nabi kalau lagi berdiri belum duduk sudah istighfar 100. Nabi kalau mau bergerak, bergeraknya itu 100 istighfar. Tidak diam kecuali istighfar 100. Setiap gerakan dari satu ke satu gerakan paling sedikit 100 istighfar. Nabi Muhammad SAW. Makanya Abu Hurairah waktu melihat keadaan Rasul begini, wallahi ya Rasulullah, kalau anda beristighfar 100 setiap gerakannya, padahal anda ghufira lahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, dosa sudah dijamin, sudah dibersihkan, masih kayak begitu. Demi Allah kata Abu Hurairah, saya tidak pernah kurang mulai sejak saat ini satu hari 12.000 istighfar. 12.000 istighfar. Jadi Abu Hurairah bilang, demi Allah saya tidak pernah kurang setiap harinya 12.000 istighfar. Jamaah, kalau Abu Hurairah 12.000 istighfar tidak kurang, kira-kira kita pantasnya berapa ya kira-kira? Abu Hurairah 12.000 istighfar yang tiap hari sholatnya menabi, tiap hari duduk bersama Rasul karena dia ahli sufa, tinggal bersama Rasul, perang bersama Rasul dari perang Khaybar. Bahkan beliau menjadi perawi terbanyak di dalam meriwayatkan hadis, 5.374 hadis yang beliau riwayatkan. Tapi paling sedikit satu harinya 12.000 istighfar. Kenapa? Karena istighfar ini bukan identik dengan dosa saja, tetapi ternyata istighfar ini adalah kesukaan Nabi Muhammad SAW, ibadah yang disukai oleh Rasulullah. Dan juga tentunya kita didorong oleh Rasul untuk memperbanyak baca istighfar. Sampai Nabi bilang dari riwayat Abdullah bin Abbas, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad di dalam kitab Al-Musnad dengan sanad yang sahih, man lazima istighfar ja'alallahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Lihat, ini bukan hanya berkaitan dengan dosa. Maka ayo, kalau kita mau dicintai oleh Allah, kalau kita mau dibanggakan oleh Allah, jangan putus perbanyak istighfar. Alladzina yaquluna rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni dosa-dosa kami.
Insya Allah Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Insya Allah Allah bersihkan semua kesalahan-kesalahan kita. Amin. Dan semoga Allah selalu berikan taufik hidayah kepada kita untuk terus membasahi lidah kita dengan membanyak baca istighfar. Amin ya rabbal. Gak pernah putus sampai waktu baru salam saja langsung istighfar. Assalamualaikum sholat, assalamualaikum, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Habis ta'lim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bahkan setelah ibadah banyak di bulan Ramadan, menjelang akhir-akhir Ramadan disuruh banyak Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Disuruh minta ampun, minta maaf, itu yang disuruh. Karena itu adalah amalan kalau dilakukan menjadi salah satu sebab kita dicintai oleh Allah. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang selalu dicintai oleh Allah SWT. Amin. Yang kedua, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Sifat orang yang dicintai dan bakal dicintai Allah, selain dia sering minta ampun untuk dirinya, suka juga minta ampun untuk saudara-saudaranya. Wali ikhwan ini persaudaraan yang tidak ada hubungan nasab. Boleh jadi almarhum Bapak Haji Muhayyar tidak ada hubungan nasab dengan kita, tidak ada hubungan darah dengan kita. Tapi kok kenapa kita mau datang ke tempat ini di hari yang ke-40, mungkin di hari yang keberapa kalau kita diundang datang, tetangga-tetangga muslimin datang. Kenapa? Karena kita ingin dicintai oleh Allah, bukan dicintai dengan ahlul bait atau sahibul bait, bukan. Tapi saya pengen dapat kecintaan Allah. Makanya dimanapun, kapanpun akan saya usahakan mendoakan wali ikhwanina alladzina sabaquna. Kalau yang tidak ada nasabnya saja, yang tidak ada hubungan darah dengan almarhum, mau memintakan ampun untuk beliau, tentu bagaimana yang punya hubungan nasab dan darah dengan almarhum. Ini adalah sifat. Jadi kalau orang yang modelnya minta ampun dirinya sendiri, nggak mau doain orang lain, yang modelnya tidak mau memintakan ampun untuk saudaranya, wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, ketahuilah dia memang ahli ibadah, tapi untuk dicintai oleh Allah itu belum tentu. Kenapa? Karena amalan yang kedua belum. Makanya alhamdulillah orang-orang tua kita, guru-guru kita ngajarkan kepada kita modelnya kayak begini. Ada yang meninggal, jangan berhenti, jangan hanya menunaikan kewajiban saja, karena ada saudara kita itu cukup kewajibannya. Dia selain wajib ada sunnah. Kalau wajib memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan, selesai, itu wajib. Apakah Anda cukup dengan wajibnya saja? Memang kalau ditanya, memang wajib tahlil? Enggak. Memang wajib doain orang? Enggak. Memang wajib bikin 7 hari, bikin 40 hari? Enggak. Siapa bilang wajib? Tetapi kita ibadah enggak cukup dengan wajib, tidak cukup dengan wajib. Ada yang sunnah-sunnahnya. Ini diantaranya adalah yang disunnahkan Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kita maklumi kalau ada saudara yang nggak mau melakukan hal ini karena dia menganggap kewajiban kita hanya 4: memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan. Kelas selesai. Itu boleh jadi. Tapi kewajiban itu akan sempurna kalau nggak ada kurangnya. Tapi kalau ada kurangnya harus ditutupi dengan sunnah-sunnahnya. Kita begitu yakin bahwa apa yang kita lakukan ini dari guru-guru kita merupakan amalan yang luar biasa, dan ini amalan menjadi sebab kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu insya Allah dimanapun, kapanpun, kita tidak akan pernah berhenti untuk mendoakan saudara-saudara kita alladzina sabaqun, yang telah lebih dulu beriman dan meninggal lebih dulu dari kita. Mereka meninggal, kita doakan, karena ini merupakan perintah Allah dan menjadi jalan untuk mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, dalilnya langsung dari Al-Quran. Alladzina sabaquna bil iman. Ini merupakan amalan yang insya Allah Allah mudahkan untuk kita semuanya, untuk selalu membasahi lidah kita dengan beristighfar, dan kita tidak akan pernah bosan dan akan selalu mendoakan saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia. Kenal tidak kenal, apalagi kenal. Saudara bukan saudara, apalagi saudara. Tentunya akan lebih kita panjatkan doa-doa untuk mereka. Semoga datangnya kita, doa kita betul-betul menjadi penghantar, menjadikan kubur dari sahibul
haul atau sahih, yaitu yang 40 hari saat ini dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, amalan yang ketiga, alladzina yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Yang terakhir, wala taj'al fi qulubina ghil lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan kau jadikan di dalam hatiku ini ghil, setitik kebencian kepada orang-orang yang beriman, terlebih lagi yang telah meninggal dunia. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan kau jadikan di dalam hatiku setitik kebencian kepada orang-orang yang beriman, terlebih lagi yang sudah meninggal lebih dulu dari kita. Ini kata para ulama salah satu. Ini saya salah satu dapat dari guru yang di Madinah bilang, kalau ada orang yang suka dendam, yang suka susah maafin orang, terutama yang sudah meninggal, kalau udah benci, kalau udah pegel susah ngilangin maafnya, ngasih maafnya susah. Bagaimana doa supaya gampang ngasih maaf orang? Bagaimana supaya doa mudahin supaya nggak ada dendam sama orang? Bagaimana? Ini amalannya, yaitu surat Al-Hasyr di ayat yang ke-10. Siapa yang sering baca? Alladzina yaqulun ya rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Yang sering baca ayat ini artinya dibersihkan dari dendam, hatinya dihilangkan dari kebencian, terutama kepada orang-orang yang beriman. Maaf, ada orang yang benci dengan sahabat Nabi. Itu bagaimana Ustaz? Ada orang dengki dengan sahabat Nabi, bisa dibersihkan. Bagaimana caranya? Suruh banyak amalin itu. Ya, saudara-saudara kita yang masih nggak demen dengan sahabat Nabi, suruh baca surat Al-Hasyr, amalin, jadi amalan tiap hari. Atau ada yang masih nggak demen dengan ahlul bait Nabi Muhammad, ada yang nggak suka, berarti hatinya kotor, ada ghil di dalam hati. Ghil ini nggak bisa diobatin, Pak. Mau dikasih duit nggak bisa. Ya, saya kasih uang ya, biar kamu nggak benci lagi sama sahabat, nggak bisa. Saya kasih uang ya biar gak benci lagi sama ahlul bait, nggak bisa. Ghil. Bagaimana cara ngilanginya? Jangan dikasih duit, jangan dikasih makanan, kasih doa. Bagaimana doanya? Ini baca tiap ba'da shalah, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Orang yang masih ada benci sama orang-orang Islam, maaf, itu adalah ada ghil ya. Subhanallah. Kalau mau dicintai Allah, mau dibanggakan Allah, hilangkan ghil. Jangankan kepada sahabat, jangankan kepada ahlul bait, bahkan sama tetangga kita. Maaf, tetangga saya saat nggak pernah datang ke masjid, tetangga saya bukan aktivis masjid, boro-boro jadi DKM, merebut aja kagak pernah, ngerapiin sendal nggak pernah, tapi dia umat Nabi Muhammad. Setelah dia meninggal, wala taj'al fi qulubina ghil. Ya Allah, jangan ada nih kebencian kepada tetangga saya yang tidak pernah ke masjid. Apalagi kita tahu orang tua kita yang hari ini hari ke-40-nya bukan hanya orang yang suka ke masjid, tapi dia merupakan orang masjid dari keluarganya semuanya. Dari orang terdahulunya, bahkan dari beliau sendiri aktivis masjid. Bahkan saya dengar sepekan sebelum meninggalnya pun masih luar biasa. Maka seandainya orang yang tidak pernah ke masjid saja, hilangkan kebencian, apalagi terhadap orang yang kita kumpul pada malam hari untuk membacakan doa baginya. Insya Allah hati kita hilang dari kebencian dan kekurangan yang ada pada orang yang sudah meninggal dunia. Kita katakan udhkuru mahasinakum, sebutkan kebaikan-kebaikan orang yang meninggal di antara kalian. Udhkuru mahasin amwatikum, orang-orang yang sudah meninggal tidak disebutkan lagi kecuali kebaikan, sehingga kita dapat kebaikan dunia wal akhirah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.